lanjutkan persekutuan Zoom kita siang hari ini. Seperti apa yang disampaikan dalam undangan, dalam flyer yang Pak Andre berikan kepada kita, kita diarahkan siang hari ini dari firman Tuhan. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 18 sampai 22. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 18 sampai dengan 22. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ayat 18 dikatakan demikian. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Ayat 19. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ya, firman Tuhan saya sudah bacakan dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat 18 sampai dengan 22. Ya. Sebelum kita masuk dalam sharing bersama, ya, saya akan bacakan prolog, pengantar untuk kita bersama-sama masuk dalam sharing bersama. Renungannya bahwa hari ini kita melihat bahwa kunci kemenangan seorang murid sejati adalah karena bisa menghadap Tuhan kapan saja demi memperoleh kasih karunia. Jika Tuhan sudah membuka jalan terbaik bagi hidup kita, kita harus memanfaatkannya demi pertumbuhan rohani kita. Dikatakan tadi bahwa jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Kita menerima keyakinan yang sungguh-sungguh. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena dia telah membuka jalan yang baru dan hidup yang baru bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Kita memiliki Yesus Kristus yang imam besar kita. Banyak murid Kristus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berbuat baik. Padahal Yesus sudah menjadi jaminan hidup kita. Karena ketidaktahuan kita akan kebenaran firman Tuhan. Ditegaskan firman Tuhan. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Itulah jaminan firman Tuhan bagi kita seorang murid Kristus yang memiliki rahasia untuk oleh kemenangan dan menjalani kehidupan yang sukar dan sulit pada akhir zaman ini. Ya, itu renungan prolog yang akan kita cari bersama untuk kita siang hari ini. Bahwa kita sudah mempunyai imam besar, ya, yang membuka tabir untuk kita datang kepada Tuhan itu kapan saja. Silakan Pak Andre, kita masuk dalam breakout room.
Pak Karel, jaringannya Kak? Pak Karel jaringannya problem. Tes, Pak Karel. Halo. Ya. Halo, sudah kembali semua ya. Tempat Pak Karel lagi terlempar keluar lah jaringan. Ya, oke. Very good. Ya, cukup waktunya kan? Ini ayat yang biasa aja kan. Sering kita Cukup. Ibrani Ibrani 10 ya toh, 18:22. Ya. Gimana? Room 1 ada yang mau disampaikan Pak Karel? Ada yang belum sempat sharing? Saya kira cukup Ya, lah. Cukup kan? ini kok kelihatannya banyak yang sudah live ya. Iya. Melani mana ini? Mulai Melani ada Ini kuliah dia. masuk ini. Kuliah Ya, ini hari ini masuk ada Ibu kuliah kan jam 2 dia ada kuliah. Delma, Ya. Ibu Uli udah masuk ini. Ya, Buli ada di room 2. Ya. Pak, Ya. Shalom Pak. Ya. Silakan Ibu Uli. Nah, ya, Buli dia leader room 2 nih. Iya, tadi saya sama Ibu Lydia sama Ibu Telma. Ya, Cukup itu sih biasa waktunya, kan. cuman tadi pas Ibu Lydia sinyalnya putus-putus, jadi nggak terlalu Oke. kurang jelas juga kan. Ya kami, Oke. ya kita tadi di room itu men-sharingkan tentang bagaimana tentang ketekunan, Pak. Ya. Bagaimana tentang Oke. pengampunan dosa yang sudah Tuhan selesaikan gitu. Jadi tidak usah lagi mengingat dosa di masa lalu, tidak usah lagi merasa tidak layak karena Ya. Tuhan sudah membuka tabir dan tidak usah lagi seperti apa yang harus saya lakukan atau melalui siapa gitu. Kita bisa secara pribadi langsung datang ke Tuhan kok gitu. Itu kebenaran yang Amin. kami sharingkan. Oke. Untuk tegurannya yaitu ya terkadang kan kita masih ingat-ingat masa lalu ya. Terkadang kita masih Ya, oke. terintimidasi dengan dosa-dosa yang pernah kita buat. Terus kita Ya. kadang nggak kadang waktu menghampiri Tuhan ya, waktu doa kita seperti tidak layak gitu. Nah, itu jadi itu teguran dari Baik. kebenaran yang kami dapat ya apa ya? Benar Tuhan tidak akan benar kita tidak boleh mempermainkan pengampunan Tuhan gitu ya, pengorbanan Tuhan. Makanya waktu berbuat dosa cepat-cepat mengakui, cepat-cepat menyadari, terus tobat gitu, Bertobat. jangan melakukannya lagi gitu. Nah, terus tadi ada yang menarik ya, bagaimana dengan jatuh bangun gitu kan? Artinya Ya. lemah di titik dosa yang satu gitu. Tadi saya katakan bahwa ya namanya manusia wajar gitu kan. Kita belum belum sempurna gitu ya. Maksudnya Tuhan memang menyempurnakan gitu, memberikan kekuatan, kemampuan. Tapi waktu itu terjadi, kita ada kelemahan, ya kita jangan ketekunan kita jangan kendur gitu. Artinya ya tetaplah beribadah, tetaplah berdoa. Ya seperti tadi Ibu siapa ya? Oh, Ibu Lydia bilang seperti Tuhan Yesus tetap setia, tetap bertekun sampai mati gitu, Pak. Ya. Itu dari kami, Pak. Mungkin Ibu Lydia mau Oke. menambahkan tadi sinyalnya jelek. Oh, ya. Bulan ini ada mau sampaikan? Ya, silakan. Ada yang mau disampaikan ya? Bulan ini masih tertutup mikrofonnya. Hai. Ada? Tes. Buka mikrofonnya, Bu Bulani. Halo. Ibu Lani atau Ibu Lydia? Saya Ya, juga. Lydia Lani Lydia. Oh, Sama oke, aja. oke. Ya, Buka, sama Bu, aja. mikrofonnya, Bu. Mikrofonnya masih tertutup. Halo.
Masih tertutup bulan ini. Halo. Jangan-jangan nggak bisa dengar suara saya. Halo. Tes. Nggak Pak Karel, ada suara lagi. saya, suara saya terdengar kah, Pak Karel? Kenapa? Adanya Lukas Bis. Ya, Lukas Lukas Bis. itu saudaranya, Pak. Lukas Bis. Halo, Ya, itu. halo, kedengeran nggak Pak? Ya, Ya, oke. ya. Oke. Kedengeran? Oke. Ya, silakan Ibu. Iya Pak, maksudnya ini ketekun ya, ya. Maksudnya kita harus bertekun setia kepada Tuhan sampai kan aja udah sehat. Kita nggak bisa dan kita bisa hubungan dengan Tuhan nggak seperti zaman perjanjian lama. Ya. Wah, suaranya jaringannya ya. Iya, Jaringannya. melalui imam ya kan. Persembahkan korban ini itu macam-macam. Ikhlas hubungan sama Tuhan, nggak harus ada perantara gitu. Ya kita harus taat menuruti firman Tuhan. Ya. Melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ya tetap setia menjadi saksi Tuhan yang hidup ya kan. Amin. Iya. Tetap melayani Tuhan. Ya. Begitulah Pak kira-kira. Oh ya, oke. Ya, Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Allah. Jalan kebenaran dan dengan pengorbanannya kita bisa diterima. Yang tidak layak dilayakkan. Kita yang tidak benar dibenarkan. Ya, kita diterima di hadapannya tanpa memerlukan korban tambahan. Itu yang penting kan? Ya enggak? Tidak ada korban tambahan. Harus ini, harus itu. Itu usaha kita. Usaha kita adalah seperti kain kotor. Iya. Ya, inilah kita punya akses langsung kepada Allah. Melalui apa? Melalui Kristus yang memungkinkan kita bisa datang kepadanya dengan keyakinan dan iman. Tidak ada jalan lain. Usaha kita nggak bisa. Usaha kita seperti kain kotor. Hanya anugerah. Hanya anugerah. Oke, very good. Pak Ben, ada yang mau ditambahkan, Pak Ben? Jadi, tiga hal. Hidup adalah fakta dan realita yang menuntut bukti. Semua tubuh Kristus, karena hidup itu di luar Yesus. Di luar Yesus, kita mulai juga dengan hidup di luar Yesus. Orang-orang itu sedang membuktikan, sedang membawa dirinya pada satu bukti. Fakta, realita, dan bukti. Tapi bagi umat Tuhan, fakta, realita, dan bukti itu sifatnya roh. Jadi yang bisa mengubah fakta menjadi realita itu hanya Yesus. Artinya Yesus sudah memberikan tubuh yang dicincang di pantai, seperti yang saya katakan itu, tapi saya masih berkomunikasi. Walaupun tubuhnya sudah ditiadakan istilahnya, tapi masih bisa ngomong. Nah, jelas itu roh. Umat Tuhan harus mengalami apa itu roh. Dan Yesus pun menegaskan kembali, roh yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Jadi kalau dia ngomong, itu menghidupkan. Di luar Yesus, ngomong juga menghidupkan. Hati-hati nih, hati-hati. Karena roh itu bisa roh iblis, roh Yesus. Nah, iblis juga bisa roh loh. Kan firman-Nya berkata, Yohanes 1 ayat 3 ya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada satupun yang telah dijadikan. Yesus firman menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Iblis juga bisa plagiator. Plagiator itu apa ya?
Peniru ulung. sabot. Nah, dia bisa. Berarti ada KW1, KW2-nya. Nah, harus benar-benar menguasai firman. Artinya, kalau kita familiar dengan perkataannya, nggak bisa. Tadi pagi, Pak, saya lagi jalan pagi, tiba-tiba ada orang teriak-teriak, anak umur 20. Belakangnya ada papinya, rupanya kayaknya itu anak kena autis atau apa ya, gangguan jiwa. Setelah saya ngomong, akhirnya dia membuka diri. Dia terlibat dalam kuasa gelap, dukun, dan segala macam. Di hati saya ada sudah, kamu nggak usah ngomong, aku udah feeling. Bener dia buka. Nah, ini sering kita alami. Kita bisa mengerti apa maunya orang. Jadi kita deketin lama-lama keluar sendiri. Itu luar biasa. Pak, saya bilang ya Pak. Oh, saya bersama dia nih, ini ada pasien di sini. Iya Pak, udah. Terima kasih. Ya, oke. Selamat siang Bu Telma. Apa kabar Bu Telma? Ya, selamat siang. Oke. Selamat bergabung ya. Gimana, dapat apa? Dapat sesuatu yang mau disampaikan mengenai Ibrani? Ya, silakan. Ya, Bu Telma masih tertutup. Ya, silakan, dapat apa Pak, Bu Telma? Baiklah, saya akan share lagi yang pada ayat di dalam Ibrani pasal 10, Ya. pada ayat 22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Yes. Dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Murni, ya. Right. Dikatakan mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus. Bagaimana hati yang tulus itu? Hati yang tulus adalah kita benar-benar punya ketulusan. Apapun yang kita mau lakukan, kita melakukan semua dengan ketulusan. Di dalam keseharian kita juga dalam melakukan sesuatu. Misalnya kita menolong orang dengan tulus, memberikan semuanya dengan membagi misalnya sesuatu dengan tulus, karena kita melakukan itu bukan semata-mata kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan kepada siapapun, kita mau lakukan kepada orang kecil pun kita lakukan, itu sama dengan kita seperti melakukan untuk Tuhan. Tuhan. Ya. Barangkali cuman itu tambahan saya. Ya, betul. Maksimal ya. Jadi seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Jadi perlunya apa? Ketulusan ya, Bu Telma ya. Ya. Ya, oke, alright. Oke, ada yang mau tambahkan Pak Karel? Mama Ita itu. Ada mau bicara kan? Cukup Pak Andre, cukup semuanya sama diberkati kita semuanya.
Amin. Ya. Ya. Oke, oke. Oke, silakan Pak Karel. Ya, Ada saya ada yang mau sampaikan? berterima kasih ya untuk Mama Rita. Hari ini kita Ya. diberkati dengan Amin. 4 poin dalam bacaan kita hari ini. Mengapa kita berani datang hadirat Tuhan? Karena apa? Karena ada pengampunan. Yes, itu penting itu. Pengampunan karena dosa. Siapa yang mengampuni? Darah Kristus. Darah Kristus. Karena Amin. apa? Karena dia telah membuka jalan untuk kita datang kepadanya. Dengan apa? Dengan iman. Amin. Karena kita punya imam besar sebagai kepala rumah Allah. Saya bayangkan kalau seseorang ya tuan rumah mempersilahkan kita masuk ke dalam rumahnya, pasti kita berani masuk dong. Oh, yang tawarkan itu tuan rumah kok, kan? Betul. Ya, kecuali kalau Pak Andre bilang saya apa kalau rumahnya Pak Pak Beni gitu, saya nggak mau ke rumah Pak Andre kok, itu kan gitu, ya. Tetapi kalau ini Tuhan yang ajak kita, dia kepala rumah, dia yang mengajak kita, mari masuk, karena kamu sudah ditebus, Amin. karena darahku kamu ditebus, mari masuk ke dalam rumahku. Dengan hati yang tulus ikhlas. Ya. Kenapa? Karena kita sudah dibersihkan oleh darah Kristus. Nah, itu kebenaran yang saya lihat. Kemudian teguran. Kadang-kadang saya masih berjalan dengan logika, Pak. Ya. Sesudah kita berdoa, ya kalau iya. Kalau tidak, ini logika. Ya. Banyak kali kita masih berjalan dengan logika. Dan logika itu yang membuat saya untuk berani melakukan sesuatu itu, berdoa dan melakukan. Ya. Ya, dikatakan di sini bahwa dengan keyakinan iman yang teguh, perbaikan saya. Nah, mari kita masuk dalam pimpinan Tuhan dengan iman yang teguh. Karena apa? Karena kita sudah dibasuh dengan air yang murni. Kita sudah dikuduskan dan kita berhak untuk menerima pengampunan. Tapi itu Pak Andre, tambahan bagi saya. Ya. Oke, amin. Ya. Oke, jadi inilah ya. Kalau kita tidak diampuni, kira-kira kita berani ya datang kepada Yesus? kita bukan anaknya kan? Thanks God, darahnya telah menyucikan kita yang tidak layak dilayakkan, kita yang tidak benar dibenarkan. Oke, baik. Oke, lanjut Pak Karel. Boleh Pak, United Prayer. Pak. Oh. Pak Beni, silakan Pak Beni. Oh, Pak Beni kan? Tadi Pak Karel bilang logika. Ada kata logika. Ya. Halo? Ya. Halo? Tadi Pak Karel ada kata logika. Logika itu sebetulnya suasana si tubuh, suasana si penghuni tubuh sedang berdialog. Jadi proses ini berdialog kan melibatkan perkataan. Jadi orang berlogika itu harus punya banyak vocabulary, kekayaan-kekayaan bahasa sehingga mereka berkata-kata. Nah, ini semua akan tersamar. Tapi kalau perkataannya Yesus itu menyelesaikan masalah logika. Contoh, saya kasih contoh nyata ya. Di daerah sana, PSD ke sana itu daerah mana ya? Oh ini Pak Karel, orang Purwokerto nggak ngerti PSD. Pak Karel Surabaya, Pak. Surabaya. Surabaya. Di daerah PSD sana, yang itu ada begal. Nah, belum lama rawan. Saya dipanggil orang yang kerasukan setan. Istrinya itu kerasukan setan. Kalau udah ngamuk, semua barang-barang di dinding di mana diamburkin semua, dikumpulin, dimasukin ke tempat sampah. Kalau perlu handphonenya suami juga diambil, dimasukin sampah. Ngamuk, teriak-teriak. Nah, saya ditelepon. Jamnya itu jam 2. Si suami itu lagi bingung.
Antara maju dan mundur, logika saya jalan. Logika, Pak. Aduh, gimana? Tapi saya berdoa. Sudah saya berdoa, logikanya mati. Pergilah. Pergi saya. Jadi nggak ada apa-apa tuh. Itu maksudnya. Logika itu penghambat ya. Makanya logika itu membuat satu pernyataan. Yesus tidak mungkin bisa jadi firman. Firman tidak mungkin jadi manusia. Itu logika itu. Logika. Yang dicetuskan oleh seorang S3 barangkali. Terus satu lagi. Yesus itu bukan Allah. Nah, logika itu. Engkau berkata firman tidak bisa menjadi manusia. Loh, saya ini yang mengalami sendiri. Ini hidung ini. Plus, apa? Pleng, hilang sembuh. Karena Tuhan yang berkata-kata. Jadi firman menjadi manusia bukan omong kosong. Kita harus mengalami. Ya. Jadi saya cuma kasih pesan bagaimana mengalami dan merasakan Yesus. Dia adalah pribadi roh. Roh yang berbicara di dalam kita. Nah, kalau roh itu tidak logika, tidak masuk akal. Loh, saya suruh Petrus kok malah bangun dari tempat tidur. Lawan pasiennya yang ketemu saya juga, saya pikir kamu udah sinting. Gitu. Saya dibilangin sinting. Orang pada istirahat, Petrus saya bangun jalan nih. Orang sinting. Gitu. Iya, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Beni untuk gambarannya untuk kita. Pak Andre? Ya, logika dikalahkan dengan kebenaran. Inilah kebenaran yang hakiki ya. Ya. Amin. Ya. Logikanya nggak mungkin dong. Tuhan kok jadi manusia? Tuhan kok disalib? Kan logika itu. Tapi kebenaran yang menyatakan dan mematahkan logika itu. Oke, lanjut Pak Karel. United Prayer. Kita lanjut pada saling mendoakan ya. Untuk kita semua di sini ada Mama Rita, Ibu Bulani, Pak Beni, Ibu Tema, dan Ibu Uli. Dari bapak-bapak dan ibu-ibu ada mungkin yang mau didoakan bersama-sama? Ya, ada saya detail di WA sama Ibu Natali Manurung. Ya, dia sudah lama nggak masuk ke Kompak. Ternyata dia kerja, Pak. Kerja di bank. Nah, dia pesan sama saya, tolong sampaikan ke Pak Karel sama teman-teman di Kompak Siang. Tolong dukung saya dalam doa. Karena saat ini dia mendapat posisi sebagai telemarketing. Ya, telemarketing di suatu bank. Ya, saya tidak perlu sampaikan banknya itu. Karena saya nggak di-endorse. Ya, dia bilang, dia digaji hanya kalau dia bisa mengucurkan kredit tanpa anggunan. Nah, ini dia. Kalau dia bisa mencari nasabah, dia membutuhkan kredit tanpa agunan dan di-approve oleh atasannya, baru dia dapat gaji. Itu. Jadi dia sekarang lagi berusaha mencari nasabah yang membutuhkan kredit kerja atau kredit usaha tanpa agunan. Nanti dia yang survei. Nah, itu nanti dia yang ajukan, jika di-approve oleh atasannya, baru dia dapat gaji. Kasihan juga nih. Dia tolong dibantu dukung dalam doa. Itu aja Pak Karel yang dia sampaikan ke saya. Logika. Apa itu Pak? Pak Karel. Ibu Natali Manurung di Jakarta. Ya. Mohon Ibu Uli, silakan. Iya, buat kesehatan kurang fit ya. Ya, silakan. Kurang fit aja Pak. Karena di sini di Muara Bungo cuaca lagi ekstrim, terus suami juga ini demam flu. Jadi kayaknya saya ketularan gitu. Baru tadi malam sih ngerasain agak-agak dingin badan gitu kan. Ya semoga aja nggak
nggak makin parah, jadi saya nggak perlu ke dokter gitu, Pak. Oke. Iya. Sekalian pamit Oke, ya, Kak Andi juga. Oh, mengajar oh ya? iya Bu, ya Bu, Mau ya siap silakan. jalan. Ya, Tuhan berkati Ya, semuanya. Oke, Shalom. terima kasih, sama Ibu Oli. berkati. Thank you. Ya, saya Pak Karel. Ya, Nah, silakan Ibu. Mama Ita. Ya, saya doakan pemulihan untuk setelah operasi ini. Ya, terus untuk Coki dan Saulina yang butuh keturunan, dan Coki dapat pekerjaan lagi ini sekarang lagi pas lagi nggak dapat kerja gitu. Itu aja itu aja poinnya. Saya dipulihkan, semakin dipulihkan dari operasi ini. Keduanya Coki dan Saulina bisa punya keturunan. Ketiganya Coki juga dapat pekerjaan yang baik gitu, yang tetap baik lah. Itu aja Pak Karel. Ya. Operasi Operasi apa apa? Mama Rita? Siapa? Operasi apa Mama Rita? Oh, saya. Ya. Kandungannya dinaikkan. Oh, Tadinya kan turun, dinaikkan. ya. Itu aja. Oh. Iya. Sudah operasi ya? Sesudah, Sudah, sekarang sudah. sudah. Sekarang masa pemulihan. Oh, oke, ya. Jadi kesehatan ya. Iya, kesehatan. Kemudian Pak Beni. Apa ya? Halo Pak Karel. Ya, Ibu Lydia. Pak Karel. Ya. Pak Karel. Silakan Ibu. Pak Karel. Lani. Saya Ibu Lani. Ya. Ya, silakan Bu. Halo. Ya. Ya, dengar. nggak suara Dengar, saya? bagus. Bu. Dengar. Silakan. Halo. Ya, dengar Bu. Iya, bantu doa Pak. Saya ini batuk-batuk belum sembuh-sembuh. Udah seminggu lebih. Halo. Iya. Halo. Batuk ya. Ya, kesehatan ya. Iya, saya batuk-batuk Pak seminggu lebih. Terus buat Pak Lukas, ya Tuhan pulihkan keadaannya, kesehatannya. Sama buat anaknya tuh, anaknya Pak Lukas namanya Levina. Supaya dia bertobat, mau kembali ke jalan Tuhan, serta mau mengajak suaminya agar mengenal Tuhan. Iya gitu Pak. Ya. Halo, ya. Halo, kok nggak ada suara? Ya, kita akan doakan Ibu Iya. Lydia nanti untuk kesehatannya dan juga anaknya ya, Levina ya, supaya kembali pada jalan yang benar. Begitu, Iya, Bu? Oke. anaknya Pak Lukas namanya Levina, supaya iya Pak Lukas sendiri kesehatannya agar Tuhan sembuhkan, pulihkan. Kalau saya batuk-batuk ini Pak, aduh nggak sembuh-sembuh, capek saya seminggu lebih. Ya. Sama aku ada darah tinggi Pak. Oh gitu. Ya. Iya. Darahnya Udah, ada itu Bu? aja Pak. Darahnya ada ya? Kenapa? Darahnya ada aku ya? B. Oh ya. Kenapa Pak? Ya. Sudah. Terima kasih Bu ya. Halo? Ibu Golongan Selma, darah. Ya. Kenapa Pak nggak jelas sih suaranya? Ya, sudah. Kami doakan nanti Bu. Sudah Bu. Ya. Ya. Iya. Oke. Ibu Telma minta didoakan juga, ada sakit ya. Jadi semua kita berdoa di sini untuk kesehatan ya. Untuk kesehatan ya. Pak Beni. Halo Pak Beni. Ya. Ya. Pak Beni bisa doakan Ya, halo. Ibu Rita. Ya, Pak Beni bisa doakan Ibu Rita. Ibu Rita. Ya. Ini doanya apa? Ya. Ibu Rita itu kenapa? ya, Ibu Rita itu baru operasi untuk pemulihan. Ya. Oh, Kemudian anaknya Coki itu bersama istri yang tadi supaya tahu. turunan ya, dan minta pekerjaan yang baru untuk mereka. Ya. Saya minta Pak Beni doakan Ibu Rita ya.
Nanti saya doakan Ya. Ibu Lydia dan Ibu Natali Manurung dan Ibu Telma. Ya. Nanti tolong Pak Andre tutup dalam doa Pak Andre ya. Oke. Ya. Oke. Silakan Saya mau Pak Beni. saya mau tanya sebentar ke Bu Rita. Halo, Bu Rita. Ya, halo. Ya, halo. Ya, ini saya ya, halo. Ya, halo. Ibu Rita, Ya, Ibu pernah dengar nggak Matius 26 ayat 28? ya. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Pernah dengar? Pernah? Ya, perjamuan kudus ya. Perjamuan kudus tuh. Iya. Yesus sendiri mengucurkan darah, mengoperasionalkan darah untuk pengampunan dosa sampai dia mati. Dan dia sendiri membunuh kuasa hukum dosa dan maut melalui kematiannya. Bisa ngerti nggak? Ngerti. Ya, sekarang, oke. Ibu ikutin saya ya. Mulai. Boleh, Tuhan silakan. Yesus. Tuhan Yesus. Ya. Aku percaya bahwa Engkau adalah bukti kebenaran Allah. Sampai darah pun ditumpahkan. Untuk pengampunan dosa. Tidak memperhatikan tubuhmu. Yang tercabik-cabik bahkan dikuburkan. Tetapi engkau tetap hidup. Aku percaya kepadamu. Tentang kuasa darahmu. Silakan Tuhan Yesus. Mulai mengalir dari ujung rambut kepala. Bagian mana dari tubuhmu yang sakit, Ibu, yang dioperasi? Ya, sampai yang tubuh setelah dioperasi. Nggak pegang pakai tangan Ibu, pegang sendiri yang dioperasi. Iya. Oke. Terus mengalir Tuhan. Terus mengalir. Yes. Ya, terima kasih Tuhan. Terus mengalir. Terus tidak sia-sia. Pengorbananmu tidak sia-sia. Biar saya yang nerusin. Tuhan. Alirkan kuasa-Mu Tuhan. Aku percaya. Yes. Terima kasih. Terus mengalir sel-sel jaringan ini tubuh. Melekat satu sama lain. Terjadi regenerasi sel. Amin. Pemulihan kembali. Karena Engkau adalah keutuhan hidup ini. Terus. Yes. Terus mengalir. Mengalir kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Pulih. Ibu bisa berdiri? Bisa. Bisa berdiri enggak? Bisa. Halo? Coba berdiri. Bisa, Pak. Coba berdiri. Saya berdiri. Ini berdiri saya. Iya, saya berdiri. Kalau belum bisa. Oh ya. Saya bisa berdiri. Aku sudah pulih. Terima kasih. Ya, bilang. Aku sudah pulih. Aku sudah pulih, Tuhan. Aku sudah pulih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya. Terus mengalir Tuhan. Dalam nama Yesus. Mengalir dalam nama Yesus. Terima kasih melawat Ibu Rita. Kuasa darah-Mu memulihkan dari ujung rambut kepala sampai ke ujung jari kaki. Semua organ-organ di dalam tubuh ini menjadi pulih dan normal kembali. Dalam nama Yesus. Yes. Ada yang Ibu rasakan? Ada. Halo? Ada Pak. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Sekarang aku membawa kembali Coki, Tuhan. Aku bawa kembali Coki dan siapa? Levi. Paulina. Yang bermasalah dalam kandungan
Aku percaya kepada firman-Mu. Amin. Berkembang biaklah sebagai produk daripada ciptaan-Mu, Tuhan. Semua masalah yang terhambat, yang mengganggu jalannya prosedur-Mu, Tuhan. Aplikasi kehidupan yang telah Engkau sahkan melalui kematian dan kebangkitan tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Jikalau segalanya apa yang terjadi di dalam Coki dan Paulina beres, maka semua akan terjadi keberesan. Juga masalah pekerjaan. Engkau yang berkata, taklukkanlah bumi dan segala isinya. Harus berkuasa atas bumi ini. Terima kasih. Kau juga yang akan membuka lapangan kerja bagi Coki. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih. Amin. Tuhan berkati ya. Ya, terima kasih Pak Beni. Darah Yesus sudah mulai mengalir, memulihkan jaringan tubuhmu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau siang hari ini kami bisa berada sampai akhir pertemuan kami Tuhan. Kami boleh saling mendoakan satu yang lain. Bersyukur untuk kebersamaan kami Tuhan siang ini. Dan dengan sepakat Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang berada dalam gangguan kesehatan. Untuk Ibu Thelma, Ibu Uli, dan Ibu Lydia Tuhan. Yang saat ini sedang terganggu kesehatannya karena batuk. Mungkin juga karena cuaca Tuhan yang tidak menentu. Kami minta kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan. Terus kerjakan, lakukan dalam kehidupan Ibu Lydia, Ibu Thelma, dan Ibu Uli. Tuhan pulihkan mereka, kuatkan mereka. Biar darah Yesus yang menyembuhkan mereka. Memulihkan kesehatan mereka. Dan mereka boleh bersatu kembali Tuhan. Memuji memuliakan Engkau Tuhan. Karena kesembuhan yang sudah mereka terima pada saat ini dalam nama Tuhan. Kami itu berdoa dan mendukung Pak Lukas dalam pemulihan. Keberkati, kuatkan. Terutama imannya Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan Pak Lukas. Amin. Sehingga dia akan pulih kembali. Terima kasih, Saudara. Terima kasih, Roh Kudus. Siang ini kami bersama-sama berdoa juga Tuhan untuk saudara kami Natalia Manurung dalam pekerjaannya. Tantangan dalam pekerjaan Tuhan yang membuat dia menjadi kecil hati, membuat dia menjadi takut Tuhan. Siang hari ini Tuhan kami berdoa. Gimana dia bekerja, di mana Tuhan tempatkan dia Tuhan. Engkau beri ketetapan iman, percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk Ibu Natalia Manurung dalam pekerjaannya sebagai salesman, telemarketing, produk-produk Tuhan dari bank Tuhan. Beri dia ketetapan hati. Amin. Percaya dan Tuhan kirimkan orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan yang bisa ditolong oleh Ibu Natalia Manurung. Dan segala akibat risikonya Tuhan berbicara khusus bagi Ibu Natalia. Siapa yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan pimpin dia Tuhan untuk mengajukan usaha mereka ini. Kuatkan dan berkati Ibu Natalia Manurung supaya dia tetap kuat dalam Engkau. Karena dia akan menikmati hasil pekerjaannya Tuhan. Itu semua karena berkat Tuhan bagi dia. Amin. Terima kasih Bapak Surga. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk Pak Andre Tuhan dalam keseharian, dalam mengurus komunitas sepakat siang hari ini Tuhan. Berkati Pak Andre yang beri hikmat kebijaksanaan Tuhan. Sehingga ini dapat berjalan dengan baik. Ada banyak jiwa yang dimenangkan pada podcast
dari YouTube ada banyak orang yang mendengar kesaksian-kesaksian tuh yang membawa mereka untuk memulihkan. Memberkati Pak Andre dalam pelayanan dan pekerjaan. Bahkan dana yang dibutuhkan juga Tuhan untuk kelanjutan Zoom ini Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Pak Andre. Terima kasih Pak Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ini doa sembahyang kami Tuhan. Kalau kami menyerahkan Tuhan, Ibu Lydia, Pak Lukas, Ibu Telma, Ibu Uli, Pak Beni, dan Ibu Rita. Semua Tuhan, saudara-saudara kami ini kami serahkan dalam kasih Tuhan. Ialah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dan kami terima berkat. Haleluya. Amin. Bapak, Amin. Bapak kami yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami masih diberi kesempatan untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu di virtual Zoom ini. Saya percaya Tuhan, Engkau hadir saat ini karena Engkau sendiri yang berfirman di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul atas nama-Mu, maka Engkau hadir. Saat ini lebih dari 3 orang Tuhan. Saya percaya Engkau hadir dan Engkau memberikan kuasa-Mu kepada setiap kami. Terima kasih atas firman-Mu yang kami telah terima dan kami renungkan hari ini di Ibrani 10, 23 sampai 27. Terima kasih atas darah-Mu yang telah tercurah di atas kayu salib sehingga kami boleh dilayakkan. Kami boleh diampuni. Kami boleh diangkat menjadi anak-anak-Mu. Kami bahkan menjadi hak pewaris tahta kerajaan. Terima kasih karena melalui Kristus kami telah dimerdekakan dari hamba dosa. Kami bersyukur bahwa keselamatan kami tidak tergantung pada usaha atau perbuatan-perbuatan kami, tapi semata-mata oleh kasih karunia-Mu melalui iman kami kepada Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan untuk selalu hidup dalam kebebasan yang Engkau telah berikan. Dan jangan biarkan kami kembali pada manusia-manusia lama. Terikat atas beban hukum dosa atau perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang Kau mau. Biarlah hidup kami menjadi bukti dari iman yang bekerja melalui kasih sebagaimana Engkau telah ajarkan pada kami. Roh Kudus, pimpin setiap kami setiap hari untuk tetap setia, taat tunduk kepadamu. Biarlah kasih-Mu yang memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Memuliakan Engkau di dalam segala hal. Ampuni kami Tuhan, jika ada perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan Engkau. Perkataan-perkataan yang sia-sia, yang mungkin keluar. Ampuni kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan biarlah nama-Mu selalu dimuliakan melalui setiap langkah hidup kami. Bapa di surga, terima kasih. Saya percaya bahwa Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghidupkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pemeliharaan dari Allah Bapa, kasih, damai sejahtera, sukacita dari Allah Putra, dan penyertaan, pemeliharaan, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah diberkati, sama-sama boleh katakan, Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Karel, Mama Ita, Ketemu Pak lagi Beni, ya. ya, Pamit Bulani, ya, ya, pamit. Tuhan berkati. Yes, sampai ketemu besok. Ya, oke, mantap.